Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Maulana Akmal. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia dengan NIM 214230096. Di sini saya akan membuat video wawancara untuk memenuhi mata kuliah ekonomi politik tentang tugas pemilu tahun 2024 dengan mengangkat tema elektabilitas beberapa nama orang yang akan dicalonkan atau diajukan pada pemilu tahun 2024. Baik, kita lanjut ke wawancara beberapa korespondensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai pasnya tentang berita capres atau pemilu tahun 2024. Baik, pertama boleh perkenalan dulu Pak. Mas namanya. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rizky Mubarak. Saya berdomisili saat ini di Jogja, karena kesibukan saya sehari-hari adalah bekerja sebagai freelance dari salah satu agen bisnis perusahaan, Pak. Gitu, Pak. Kabarnya gimana Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sibuknya apa ini akhir-akhir ini? Ya, saya sibuknya akhir-akhir ini menggeluti pekerjaan saya sebagai freelancer. Dan juga kadang-kadang saya juga karena saya memiliki basis-basis mengajar yang telah saya pelajari waktu saat ngampus dulu. Juga saya sekarang juga aktif di beberapa organisasi mengajar ke beberapa tempat-tempat terpelosok begitu Pak. Mengajar anak-anak yang kurang mendapat pendidikan, dapat perhatian lebih dari pemerintah gitu Pak. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang pemilu tahun 2024. Apakah berkenan Mas? Ya boleh Mas, boleh. Apakah Masnya ini tahu tentang ini, tahu politik atau pemilu tahun 2024? Saya lumayan tahu lah Mas karena saya juga lumayan sering juga melihat gejolak politik di Indonesia lewat YouTube gitu Pak. Kalau begitu siapa sih Mas? Siapa saja calon yang diajukan untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang? Untuk calon seperti yang kita tahu Pak Anies, Pak Ganjar dan yang lainnya gitu Pak. Ada banyak, ada berapa orang. Jadi yang Bapak tahu tuh cuma dua itu. Ya, karena yang lumayan disorot media itu kan Pak Anies sama Pak Ganjar. Kemarin saya lihat di salah satu show di salah satu saluran TV gitu. Nah, kalau begitu tanggapan Masnya tentang pemilu tahun 2024, sedangkan itu calonnya udah ada dari tahun sekarang ini, itu gimana? Menurut saya begini Pak, Mas. Setelah kita mengetahui calon yang akan diusungkan kepada pemilu tahun 2024, seharusnya untuk para calon itu menurut saya harus bersiap diri, mengukir prestasi di bidang kepemerintahannya masing-masing. Kan para calon itu ada yang berasal dari gubernur gitu juga Pak. Nah itu menurut saya harus lebih di pull up lagi Pak prestasinya dalam membangun atau mengembangkan semua aspek dalam pemerintahannya yang di wilayah itu, untuk semakin memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk memilihnya sendiri Pak. Dan juga harus selalu introspeksi diri, memperhatikan perkembangan diri untuk bagi para calon, agar ketika mereka terpilih, para calon itu mereka memang pure melaksanakan tugas itu untuk rakyat, bukan untuk kepentingan partai atau ketum partai itu tersebut Pak. Dia harus siap menjalankan tanggung jawab sebagai presiden dan wakil presiden untuk Indonesia. Kalau begitu, menurut pendapat Bapak Masnya ini, politik yang akan terjadi setelah tahun 2024 itu gimana? Apakah memanas atau akan damai seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya mungkin? Mungkin untuk keadaan politik
ya saya pikir itu bukan menjadi suatu kepastian Pak, karena keadaan politik itu sendiri itu tergantung kepada kondisi masyarakat, kondisi negara dan lingkungan sekitar Pak. Ibaratnya kan misalnya pada saat mereka menjabat, namun ada terjadi suatu permasalahan yang sebelumnya tidak terjadi, otomatis itu juga akan menimbulkan kepanasan dan ya gejolak dalam pemerintahan itu sendiri Pak. Namun apabila mereka telah bersiap untuk menangani permasalahan tersebut, mereka telah ya mempersiapkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin akan terjadi, ya mungkin itu akan berjalan damai-damai saja, adem anyem gitu ya Pak Mas. Dan kalau dilihat dari calonnya, mungkin ya seperti kita tahu di sorotan media, karena media ini kan juga berperan penting, berperan sangat ya banyak lah untuk memberikan informasi kepada rakyat biasa seperti kita. Nah itu untuk para calon ini ya lumayan disukai dan dicintai oleh rakyat ya Pak. Terlebih kan rakyat wilayahnya dan lebih umumnya rakyat Indonesia. Mungkin kalau dilihat dari antusias masyarakat kepada para calon, mungkin gejolak pemerintahan itu sangat minim persentasenya akan terjadi gitu Pak. Berarti walaupun ada keadaannya memanas, tapi kalau calonnya siap pasti akan damai-damai. Namun ya kita juga berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ya, karena presiden kita saat ini juga kan sebelumnya juga dicintai oleh rakyat. Namun ya kenyataannya yang sekarang terjadi kan bahwa sangat bertolak belakang dengan yang apa kita bayangkan atau yang kita pikirkan ke depannya ketika beliau pertama kali menjabat sebagai presiden. Oke, berarti ya kemudian untuk harapan nih Mas, untuk pemilu tahun 2024 yang akan datang ini, pemilunya atau pemilihan capres dan cawapres ya mungkin bagaimana itu? Harapan saya agar bahwa KPU itu atau para aktor-aktor yang bergelut di dalam pemilihan itu agar melakukan tugasnya dengan amanah dan jujur Pak. Harus ada transparansi kepada rakyat, jangan ada yang ditutupi, apalagi sampai kita mendengar isu-isu bahwa kejadian-kejadian yang seperti tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu terjadi seperti ya penculikan, penindasan atau sebagainya. Nah itu tuh menurut saya sangat kita sesali Pak sebagai masyarakat, dan juga kita mengkhawatirkan tentang itu, karena pada dasarnya negara kita kan negara demokrasi yang mana kita itu sebagai rakyat bebas berpendapat, bebas memilih, dan ya bebas untuk mengutarakan apa yang kita inginkan begitu Pak, asalkan itu masih positif. Maka dari itu ya dengan kejadian seperti itu saya harap tidak terjadilah untuk pemilihan umum yang akan datang. Kemudian ya untuk selanjutnya mungkin peran media itu sangat berperan penting Pak, karena agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat. Karena ya seperti kita tahu, berkaca pada tahun-tahun sebelumnya itu yang mana saluran TV A itu menampilkan atau memberikan hasil dari pemilihan umum itu berbeda dengan saluran TV yang lainnya Mas. Gitu. Nah, mungkin dua itu yang menjadi concern saya. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ya, terima kasih. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan jawabannya. Iya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Maulana Akmal, mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan NIM 21423 096, akan mewawancarai elektabilitas pemilu 2024 untuk memenuhi tugas ekonomi politik. Baik, perkenalkan diri Anda Pak. Ya, nama saya Nadar Saputra dari Jogja. Baik Pak, terima kasih. Pertama saya ingin menanyakan apakah Bapak itu mengerti tentang
berita capres cawapres untuk tahun 2024? Ya, saya mengetahui sedikit-sedikit, tapi tidak terlalu mengikuti perkembangan capres dan cawapres. Oke, baik, kalau Bapak tidak banyak mengetahuinya, oke, saya akan menanyakan tentang bagaimana sih pendapat Bapak tentang politik pemilu 2024, atau paling tidak harapan Bapak untuk pemilu 2024 yang akan datang, bagaimana? Saya kira untuk perpolitikan tahun 2024 ini akan menjadi hal yang baru, karena jika dilihat dari capres dan cawapresnya itu adalah generasi-generasi baru yang nama-namanya itu sudah muncul mulai saat ini. Saya kira itu adalah calon-calon pemimpin yang baik, entah dari latar belakangnya atau dari pengalamannya. Saya kira itu sangat baik, dan juga jika dinilai dari umur itu mereka masih terbilang sangat muda untuk sebagai presiden. Dan harapan saya untuk pemilihan 2024, saya berharap akan ada sosok pemimpin yang mampu mempersatukan bangsa ini, karena saat ini banyak sekali perpecahan, banyak sekali masalah-masalah yang memecah belah bangsa, dan semoga pemimpinnya yang terbaik untuk Indonesia. Oke, baik Pak, terima kasih atas tanggapan Bapak tentang isu-isu politik yang akan datang di tahun 2024. Terima kasih karena telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya dari saya, apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Mulan Akmal dari mahasiswa Universitas Islam Indonesia dengan NIM 214230096. Di sini saya akan mewawancarai tentang berita capres dan cawapres tahun 2024 untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi politik. Baik, saya perkenalkan dulu diri Bapak. Perkenalkan, nama saya Hasan Al-Faruqi dari salah satu mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Baik Pak, langsung aja saya akan menanyakan tentang Bapak mengerti nggak tentang berita capres dan cawapres untuk tahun 2024 yang akan datang? Mengerti Pak, saya tahu sedikit tentang berita pencalonan capres dan cawapres tahun 2024. Oke, kalau Bapak mengetahui siapa saja sih calon yang akan diajukan untuk tahun 2024 tersebut? Yang saya tahu itu Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo. Oke. Terus menurut Bapak tanggapan pemilu tahun 2004, tetapi calonnya tuh udah ada dari tahun sekarang, itu gimana pendapat Bapak? Pendapat saya ini suatu hal yang baik, karena mungkin dua calon tadi memang sudah dipandang oleh masyarakat, yang mana padahal 2024 masih 2 tahun lagi, tapi masyarakat sudah bisa ingin mencalonkan kedua tokoh tersebut. Nah kalau gitu gimana sih politik di tahun 2024 yang akan datang, sedangkan sekarang sudah ada calonnya? Untuk politiknya menurut saya tergantung nanti siapa yang terpilih. Oh iya. Ya, karena dari dua calon yang saya tahu tadi mempunyai keahlian di bidang masing-masing, dan tapi harapannya semoga bisa lebih baik dari sebelumnya. Oh kalau gitu harapan untuk pemilu di tahun 2024 ini gimana? Harapan saya yang paling utama adalah pemilu ini berjalan secara adil dan transparan, supaya nanti kepercayaan masyarakat kepada presiden yang akan datang bisa lebih baik lagi. Oke, kalau begitu cukup sampai sini saja. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Mulan Akmal, mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia dengan NIM 214230096, akan mewawancari tentang politik pemilu 2024 untuk memenuhi tugas ekonomi politik.
Baik, di sini saya sudah bersama dengan, bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Perkenalkan, saya Khairul Zadar Ahmad. Saya berasal dari Blora dan sekarang ini saya berada di Jogja. Oke, Mas. Terima kasih. Saya langsung saja ke intinya, Mas. Saya ingin menanyakan tentang seberapa tahu Masnya tentang politik atau pemilu, tentang capres cawapres untuk tahun 2024 ini. Ya, 2024 ini saya belum tahu kabarnya karena kan memang sebelumnya kalau kampanye itu kan Ya. kurang lebih beberapa bulan sebelum pemilihan. Ya. Jadi kan masih 2022, masih jauh sehingga saya belum tahu kabarnya. Oh, baik, kalau Masnya belum tahu, kalau boleh saya tanya, gimana sih pendapat Anda tentang politik di tahun 2024? Bagaimana keadaannya itu, Mas? Kalau saya melihat keadaan saat ini, dari keadaan saat ini, politik 2024 nanti sepertinya akan lebih memanas. Lebih memanas? Ya, lebih memanas dari politik sebelumnya. Karena kita tahu bahwa dari sekarang pun sudah banyak pencalonan dari berbagai partai itu. Yang sebenarnya itu belum boleh. Itu juga bisa membentuk image di masyarakat tersebut. Kalau begitu, gimana sih harapan Masnya ini untuk para calon atau gimana untuk politik di tahun 2024 ini? Harapan saya ke depannya, saya sebagai masyarakat kecil ya, bagian dari masyarakat Ya. kecil, sebenarnya saya tidak terlalu berharap dengan pemerintah saat ini. Ya. Jadi siapapun yang jadi pemimpin ataupun nanti partai apa, Ya. saya kira hasilnya akan sama. Jadi dan saya berharap saja semoga lebih baik saja Indonesia. Seperti itu. Berarti semoga Indonesia lebih baik lagi. Ya, itu harapan saya. Walaupun memanas di politiknya, tapi Indonesia lebih baik lagi. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Mas, atas tanggapan dari pertanyaan-pertanyaan saya. Ya. Apabila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menanyakan atau mewawancarai kepada koresponden tentang pemilu tahun 2024. Baik, Abang perkenalan dulu, Bang. Perkenalkan, nama saya Ahlan Nawari Daulah, saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Indonesia. Nah, jadi gimana? Bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa? Nggak ngapa-ngapain. Berarti lagi kosong ya? Lagi kosong banget. Berarti boleh nih? Libur. Boleh nih banget. tanya-tanya tentang pemilu tahun 2024. Nah, jadi apa yang apa Anda mengetahui tentang pemilu tahun 2024 ini? Sedikit tahu, dan capres dan cawapresnya pun juga tahu menahu sedikit. Kalau gitu, siapa sih calon yang akan diajukan untuk pemilu tahun 2024 ini yang ada datang? Dengar kabarnya sih, saya dapat kabar itu dari berita-berita yang ada, itu Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar, dan ada juga rumornya Pak Ridwan Kamil juga ingin mencalonkan diri sebagai capres. Kemudian tanggapan abangnya tentang pemilu tahun 2024, namun beberapa calonnya tuh udah ada dari tahun 2022 ini, itu gimana? Itu salah satu terobosan yang bagus, karena mereka bisa mempersiapkan visi misi mereka Ya. secara kompleks. Jadi kalau misalnya lah, kan biasanya di tahun-tahun yang lalu capres dan cawapres itu kampanyenya 2 bulan sebelum pemilu diadakan. Ya. Nah, jadi mereka bisa memperbaiki atau mengevaluasi kembali. Karena waktu yang panjang mungkin lebih efisien. Nah, jadi itu terobosan yang bagus menurut saya. Berarti bagus karena dengan visi- jangka waktu yang lama bisa kompleks visi dan kompleks. misinya. Oke. Kalau gitu, tanggapan untuk politik di tahun 2024 yang akan datang itu gimana? Apakah memanas atau tidak? Nah, sepertinya ya memanas, karena semua partai politik pasti mempersiapkan itu secara matang dan dalam jangka waktu yang panjang pasti memanas. Tapi harapannya untuk kedepannya bisa lebih suportif lah, nah, tidak berpolitik dengan cara yang sehat begitu.
Kalau begitu harapan terakhir nih untuk pemilu tahun 2024 gimana itu Bang? Apakah harus damai ataukah harus berjalan secara berbeda gitu? Ya harapannya ya damai supaya ya tidak terjadi setelah kan di zaman dulu juga karena politik yang kurang sehat Ya. ketika Pak Presiden Jokowi naik sebanyak yang tidak terima. Ya. Nah, itu kan tidak sehat dan harapannya politik di capres dan cawapres nanti bisa lebih sehat. Jadi semuanya bisa menerima satu sama lain. Tapi kalau isu-isu yang di tahun-tahun sebelumnya seperti kayak apa pos KPU digerebek, terus suara-suara pemilihan diubah, itu gimana itu Bang? Kalau itu saya kurang tahu menahu, cuman kalau misalnya Harapan kedepannya harapan kedepannya itu nggak terjadi lagi. Itu mungkin karena politiknya yang kurang sehat. Begitu Mas. Oke, baik Mas. Mungkin segini aja pertanyaan dari saya. Terima kasih telah menjawab ya beberapa dari pertanyaan saya. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Baik, jadi di sini saya ingin menyimpulkan dari beberapa koresponden yang sudah saya wawancarai, banyak yang sekiranya mengetahui namun tidak secara mendetail, dan ada juga beberapa yang memang kurang tahu, mungkin karena terkendala media sosial yang mungkin banyak hoax atau gimana, jadi mereka kurang mengetahui. Oleh karena itu sekarang bisa dipastikan pemilu tahun 2024 ini masih perlu diadakannya informasi-informasi tambahan supaya para masyarakat bisa mengetahui siapa sih calon dan juga apa sih partai yang ada yang diajukan dari calon-calon tersebut. Dan harapan kedepannya dari saya, pemilu tahun 2024 bisa terlaksana secara damai dengan aman, tentram, dan bahagia, supaya nanti di tahun berikutnya pemilihan-pemilihan yang akan datang bisa lebih baik dan juga bisa berjalan secara jelas, transparan, dan juga tidak ada masalah-masalah seperti kasus yang ada di masa lalu, seperti banyak kubu yang terpecah menjadi dua karena calon-calon presiden dan wakil presiden dan lain-lain. Dan juga adanya penggerbekan KPU, penghentian suara pemilihan rakyat, dan lain-lain. Sekiranya itu bisa untuk dikurangi dan juga diatasi dari pemerintah kita di tahun 2024 yang akan datang, sehingga politik yang akan terbentuk menjadi bersih dan juga sehat. Begitu simpulan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Maulana Akmal, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, undur diri. Terima kasih.